Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, para pejuang CPNS, kali ini saya akan mencoba membahas tentang contoh soal tes karakteristik pribadi CPNS. Di sini ada beberapa soal yang akan kita bahas tentang soal-soal TKP CPNS. Baik, langsung saja kita masuk ke soal. Di kantor, saya terkenal sebagai karyawan yang sering memberikan bantuan terhadap sesama rekan kerja dalam berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Biasanya, hal apa yang akan Anda lakukan saat rekan kerja Anda membutuhkan bantuan Anda? Di sini ada 5 opsi jawaban, dan perlu dipahami bahwa di dalam soal TKP itu semua opsi jawaban itu mendapatkan poin. Cuman ada yang mendapatkan poin tinggi 5, kemudian ada yang dapat 4, ada yang 3, 2, dan 1. Itu tergantung yang mana jawaban yang paling benar, itulah yang mendapatkan poin paling tinggi. Jadi kita langsung A. Saya akan langsung memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan saya. Dengan begitu dapat meringankan beban mereka. Ini bisa juga. Kemudian B. Saya akan membantu mereka, akan tetapi biasanya saya akan selesaikan dulu permasalahan saya, baru setelah itu membantu dengan ikhlas. Kalau bagi saya, untuk opsi B ini saya eliminasi karena mengapa? Kalau memang kita punya pekerjaan deadline, ya sebaiknya kita katakan bahwa saya mohon maaf, mungkin bisa mencari bantuan ke teman yang lain karena saya juga mempunyai pekerjaan yang deadline. Karena ketika harus menunggu kita menyelesaikan permasalahan kita dulu, kemudian membantu, maka itu justru memperlambat pekerjaannya pekerjaannya teman kita. Makanya sebaiknya kalau memang ada kerjaan kita yang deadline, ya kita minta maaf dan mudah-mudahan dia bisa mendapatkan teman yang lain yang bisa membantu. Kemudian C, saya bertanya dulu mengenai permasalahan yang mereka hadapi. Jika memungkinkan, saya akan membantu. Ini ya bisa jadi. Kemudian D, saya akan membantu, tapi terlebih dahulu saya akan berpikir cukup lama untuk mencarikan solusi yang tepat atas permasalahan mereka. Kalau untuk opsi D, saya ini jelas saya eliminasi karena ini ada kata-kata berpikir cukup lama. Ini justru akan memperlambat pekerjaannya teman kita. Jadi untuk opsi D ini kemungkinan besar ini yang dapat poin 1, yang paling rendah. Kemudian E, saya bertanya dulu, jika saya mampu, saya akan membantu. Tentunya terlebih dahulu mengerjakan pekerjaan saya. Kalau ini ada benarnya juga karena kita bertanya dulu apakah ini pekerjaan dapat saya kerjakan atau tidak. Tetapi yang menjadi poin yang mengapa saya tidak memilih ini karena ada terlebih dahulu mengerjakan pekerjaan saya. Sudah saya sampaikan tadi bahwa ketika kita punya pekerjaan lain yang mesti dikerjakan secepatnya, ya sebaiknya apabila ada teman yang minta tolong, ya minta maaf, saya belum bisa membantu,
dan sarankan untuk mencari teman yang lain yang tidak mempunyai pekerjaan yang harus dikerjakan secepatnya. Jadi kalau menurut saya tinggal C dengan A yang bisa kita pilih. Kemudian kita coba lihat jawaban yang benarnya. Nah, yang dapat poin tinggi itu adalah C. Jadi C mendapat poin 5 karena di sini kita bertanya dulu mengenai permasalahan yang mereka hadapi. Dan jika memang memungkinkan, kita akan langsung membantu. Dan itulah yang mendapat poin 5. Jadi poin A ini dapat poin 3. Opsi A dapat poin 3 karena saya langsung membantu. Kita langsung membantu tanpa mengetahui permasalahan. Nantinya kita membantu, mengiyakan, dan ternyata pekerjaan itu tidak bisa kita lakukan. Itu kan justru tidak enak di kitanya ya, karena kita sudah mengiyakan, ternyata tahu-taunya kita tidak bisa mengerjakannya. Jadi untuk teman-teman, untuk soal ini kita pilih C yang mendapat opsi poin jawaban yang paling tinggi, yaitu 5 poin. Kemudian yang dapat poin 4 itu E. Kemudian menyusul poin 3A. Kemudian 2 itu opsi B. Kemudian yang dapat poin paling rendah itu D. Karena ini berpikir terlalu lama. Oke, lanjut. Anda termasuk ke dalam salah satu dari beberapa kandidat karyawan terbaik yang akan dipromosikan untuk naik jabatan di perusahaan Anda. Untuk memutuskan siapa yang layak di antara kandidat yang ada, pemimpin perusahaan memberikan tugas yang sebelumnya belum pernah kamu kerjakan. Bagaimana Anda mengatasinya? Ya, ini kita bakal dipromosikan menjadi naik jabatan di sebuah perusahaan. Tapi ada beberapa kandidat yang menjadi rival kita untuk mendapatkan jabatan itu. Makanya pemimpin perusahaan memberikan kompetisi kepada kita, beberapa kandidat itu, dan memberikan tugas yang belum pernah kita kerjakan. Bagaimana kita mengatasinya? Ini ada opsi A, bekerja sama dengan 2 kandidat yang lain untuk saling membantu. Ini kalau menurut saya ini sangat tidak tepat, karena ini kan kita berkompetisi untuk mendapatkan suatu jabatan. Mana mungkin kita bekerja sama dengan lawan kompetisi kita. Kemudian B, membaca berbagai referensi yang mendukung penyelesaian tugas tersebut. Ya, ini bisa jadi. Kemudian membeli buku penunjang di Gramedia untuk memudahkan dalam pemahaman terhadap tugas. Ini bisa juga. Kemudian mencari referensi di Google dan jurnal-jurnal online dan memakainya untuk penyelesaian tugas agar hasilnya maksimal. Ini bisa juga. Kemudian opsi E, meminta bantuan dan pencerahan kepada atasan untuk menjelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Kalau opsi E ini menurut saya kurang tepat juga, karena tidak mungkinlah kita mau bertanya kepada atasan yang memberikan kita kompetisi untuk mengerjakan tugas itu, terus kita mau bertanya dan meminta bantuan kepada dia untuk menjelaskannya. Kan ini tidak masuk akal. Kita diberi tugas itu untuk berkompetisi itu supaya atasan melihat kinerja kita. Nah, mana mungkin atasan yang ingin memberikan kita kompetisi bisa diminta bantuan untuk menjelaskan tugas yang diberikannya. Jadi untuk soal ini kemungkinan B, C, atau D yang mendapat poin paling tinggi.
Tapi kita lihat lagi, opsi C dengan D itu membeli buku penunjang di Gramedia, kemudian D mencari referensi di Google. Jadi ini opsi C dan D ini mencari buku penunjang dan referensi di Google itu terbatas cara kita untuk mencari referensi. Kalau C hanya membeli buku di Gramedia, kemudian kalau D hanya mencari referensi di Google dan jurnal-jurnal online. Kalau B ini yang menurut saya paling tepat, karena kita membaca berbagai referensi. Jadi banyak referensi yang kita gunakan, baik itu dari Google, baik itu dari buku, baik itu dari jurnal-jurnal. Jadi ini menyeluruh, lebih menyeluruh. Makanya saya memilih B, karena menurut saya opsi B yang memiliki poin paling tinggi. Kita cek jawabannya. Dan benar saja, B memiliki poin paling tinggi, kemudian disusul D dengan C itu tadi. Nah, kemudian ada E, ada A dan E yang tadi kita bahas bahwa memang poin A dan E ini memang bisa jadi rendah dibanding poin B, C dan D. Kemudian jadi kita untuk soal ini jawaban yang paling tepat adalah B. Kita lanjut soal selanjutnya. Anda baru saja pulang liburan dari sebuah pulau. Ketika hendak mengambil barang Anda di pengambilan bagasi, ternyata koper Anda yang berisi oleh-oleh buat keluarga Anda tidak ada. Sikap Anda adalah, jadi opsi A, meminta pertanggungjawaban dari pihak maskapai penerbangan. Ya. Kemudian yang B, melapor kepada petugas yang berwenang. Kemudian opsi C, menanyakan kenapa barang Anda tidak ada kepada petugas. Kemudian D, meminta pihak bandara bertanggung jawab dan mengganti barang Anda. Kemudian E, mengurus koper yang hilang dengan membayar asuransi perjalanan. Ya. Jadi ini kurang lebih jawabannya tepat semua ya. Namun untuk mendapatkan poin paling tinggi, kita harus memilih mana jawaban yang paling benar di antara kelima poin ini. Mungkin bagi saya untuk opsi E saya eliminasi, karena itu kan barang kita hilang bukan karena kesalahan kita. Kenapa justru kita yang membayar asuransi perjalanan? Kemudian ini meminta pihak bertanggung jawab, kemudian meminta pertanggungjawaban dari pihak maskapai. Ya, kurang lebih A dengan D ini sama. Kemudian yang C menanyakan kepada menanyakan kepada petugas ya, menanyakan kenapa barang Anda tidak ada. Ini hanya bertanya saja. Jadi justru kalau ada permasalahan begini, harusnya kita melapor kepada pihak yang berwenang. Karena kan di dalam penerbangan itu ada standar operasionalnya. Harusnya kita mengikuti hal itu. Ketika ada barang yang hilang, harusnya kita melapor kepada pihak yang berwenang mengurus barang-barang itu. Jadi coba kita lihat. Ya, jawabannya adalah B. Lanjut. Sebagai peserta lomba dalam hari ulang tahun perusahaan di tempat saya bekerja yang diikuti oleh semua kolega perusahaan, maka saya akan A. Yang penting saya akan berpartisipasi mewakili perusahaan saya. Kalau menurut saya A ini langsung saya eliminasi, karena ini
asal-asalan, yang penting ikut. B. Tak cukup berpartisipasi saja, saya harus menjadi juara. Ini bisa jadi kita simpan karena ini semangatnya untuk berprestasi. C. Paling penting, tingkatkan kebersamaan antara tim dan kolega. Ini juga bisa jadi. Kemudian D. Kompetisi menjadi juara itu utama agar menjaga nama baik perusahaan. Ya, ini bisa juga. Kemudian E. Apapun yang saya lakukan untuk menjaga kebaikan perusahaan. Ini kalau E ini kelihatannya bagus, tapi kalau mau dipikir-pikir, apapun saya lakukan. Jadi bisa jadi yang dilakukan itu adalah yang baik-baik atau justru curang. Jadi ini bisa jadi jawabannya ini menipu. Jadi saya eliminasi E karena apapun akan saya lakukan. Jadi bisa jadi kita curang kalau begini. Jadi tinggal opsi B, C dan D. Dan ya, kalau saya yang paling tepat adalah B. Tidak cukup berpartisipasi saja, tapi saya harus menjadi juara. Jadi ini kita coba lihat jawabannya. Nah, jadi jawabannya memang betul ya, B yang paling tinggi ya. Kemudian lanjut. Ketika Anda sedang mengambil beberapa dokumen di meja CS, tiba-tiba datang seorang pelanggan yang marah pada Anda karena pelayanan yang kurang baik, bahkan sampai mencaci Anda. Yang Anda lakukan adalah A. Menahan emosi dan menjawab pertanyaannya karena sudah tugas melayani. Kemudian B. Tetap tersenyum dan mendengarkan keluhannya. C. Menasihatinya agar tidak boleh berkata kasar. D. Meminta maaf dan mendengarkan keluhannya. E. Berusaha tidak marah meskipun dicaci dan tetap melayani keluhannya. Jadi ini kelihatannya benar semua ya. Tapi kalau menurut saya, untuk jawaban paling tepat itu ada di D. Kenapa? Karena hal yang paling tepat dilakukan ketika ada pelanggan yang komplain itu, pertama-tama kita harus meminta maaf. Mengapa? Karena mungkin memang ada pelayanan yang kurang maksimal. Jadi kita meminta maaf supaya mereka merasa dihargai. Supaya kita meminta maaf apakah memang kita mempunyai kesalahan atau ada pelayanan yang kurang maksimal, dan mendengarkan keluhannya. Jadi setelah kita minta maaf, kita dengarkan apa keluhannya, apa yang menjadi persoalan sehingga dia marah-marah kepada kita. Nah, setelah itu nantinya bisalah kita memberikan solusi atau memberikan pelayanan yang baik lagi. Nah, jadi untuk soal ini, opsi jawaban yang menurut saya memiliki poin paling tinggi adalah D. Meminta maaf dan mendengarkan keluhannya. Kita coba lihat. Ya, jawaban D memiliki poin 5. Jadi teman-teman, terima kasih banyak telah menonton video ini. Semoga bisa membantu teman-teman. Intinya dalam soal TKP itu kita harus berusaha untuk menganalisa mana kira-kira opsi jawaban yang paling benar sehingga kita dapat mendapatkan poin yang tinggi dalam satu soal itu. Jadi kita memang harus berusaha untuk memaksimalkan ini di TKP ini, karena ketika kita banyak memilih poin yang rendah,
opsi jawaban yang memiliki poin rendah, maka itu akan membuat nilai kita sangat anjlok ya. Jadi usahakan pilih yang paling benar. Baik teman-teman, mungkin itu. Sebelum diakhiri, saya meminta kepada teman-teman untuk memberikan bantuannya untuk mensubscribe channel saya ini, karena ini untuk soal-soal pembahasan CPNS ini merupakan video pertama saya. Jadi saya butuh dukungan dari teman-teman untuk mengembangkan channel ini. Saya juga akan berusaha mengembangkan lagi pengetahuan-pengetahuan saya tentang soal-soal CPNS supaya kita bisa berbagi untuk kebaikan kita ke depannya. Jadi mohon bantuannya, subscribe, kemudian berikan komentarnya di bawah, kira-kira kekurangan dari video ini apa dan apa yang harus saya kembangkan ke depannya. Kemudian apabila menganggap bahwa video ini bermanfaat, silahkan di share ke beberapa teman supaya channel ini bisa memberikan banyak manfaat kepada banyak orang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.